Oke, itu saya tertarik hadis ini sebenarnya. Di Riyadhus Shalihin ada. Nanti kalian baca ya, karena hari ini banyak orang yang saya tidak tahu kadang-kadang mencela saudaranya dengan kata-kata munafik. Ah, kamu munafik. Nah, ada hadis saya ketemu di Riyadhus Shalihin itu panjang, awalnya saya potong yang di belakang. Jadi ada sahabat namanya Handzalah bin Ar-Rabi al-Usayyidi. Handzalah ini galau sebenarnya. Dia merasa, wah aku ini kok tidak bisa jadi orang soleh terus-terusan ya. Jangan-jangan aku ini munafik. Terus dia mengadu ke Abu Bakar, wah aku tidak bisa jawab, ayo ketemu Rasulullah aja. Terus diajak menghadap Rasulullah. Abu Bakar tanya pada Rasulullah, Rasulullah ini loh Handzalah ini dia takut dirinya sendiri, dia takut kalau jadi orang munafik. Terus Rasulullah tanya, lah kok begitu? Handzalah jawab, wahai Rasulullah, kita ini kalau pas bersama Rasulullah, bersama Tuhan, di sisi Tuhan, di sisi Rasulullah, terus panjenengan mengingatkan kita tentang surga, neraka, sangat jelas sampai seolah-olah bisa dilihat mata, bisa dilihat telinga. Saya itu rasanya tobat gitu. Tapi setelah keluar dari sisi Tuhan, setelah keluar dari pengajian, kita masih juga main-main dengan istri, dengan anak, mengurus harta. Sehingga karena itu banyak yang kita lupakan tentang keduanya tadi. Jadi Handzalah ini mengeluh, ya kalau pas ngaji, pengajian itu rasanya saya kayak tobat, kayak ingin tahajud terus, ingin puasa terus, ingin dekat sama Allah terus. Tapi nanti begitu pulang ke rumah, sudah mikir bayar kuliah, mikir aduh besok makan apa, mikir kos-kosan, mikir wah kok saya bisa gini ya, jangan-jangan saya ini munafik. Kok mikirnya dunia saja. Padahal tadi waktu pengajian tidak begitu. Nah, itu keluhannya Handzalah. Nah terus Rasulullah menjawab, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya, kalau engkau semua tetap sebagaimana hal keadaanmu di sisiku dan juga senantiasa berzikir, niscaya para malaikat menjabat tanganmu semua. Baik ketika engkau ada di hamparanmu atau ketika ada di jalananmu, maksudnya waktu bangun atau waktu tidur, termasuk sedang berjalan-jalan. Tetapi hai Handzalah, kalau bahasanya Rasulullah, saatan-saatan. Saatan-saatan itu masing-masing ada waktunya. Sesaat-sesaat, sesaat memang kita zikir, sibuk dengan Allah, ngurusi rohani kita. Nanti sesaat lagi ngurusi kehidupan kita, mencari sandang pangan dan lain-lain. Dan Rasulullah ngomong saatan-saatan ini diulang sampai 3 kali. Saatan-saatan. Jadi tidak apa-apa kita berpikir duniawi, asal tahu waktunya, tahu porsinya. Dan kalau ada orang berpikir dunia, jangan dituduh munafik. Katanya orang Islam, kok kelakuannya begitu, kok yang dipikir dunia. Loh memang kalau pas waktunya mikir dunia, ya mikir dunia. Waktunya ngopeni anak istri, ya ngopeni anak istri. Ada saatnya masing-masing. Nah ini nasihatnya Rasulullah. Saya bawa ke sini kelihatannya menarik. Don't waste time waiting for inspiration, begin. And inspiration will find you. Itu itu bukan haji ya. Ya. Harriet Jackson Brown Junior. Ya, jadi jangan buang-buang waktu menunggu inspirasi. Wah, saya nyari inspirasi dulu Pak. Saya nunggu mood Pak, sudah ketemu. Mulailah saja pekerjaanmu, inspirasinya akan datang. Harriet Jackson Brown Junior. Ini motivator dari Amerika. Dia punya kalimat bagus juga. Don't say you don't have enough time.
Jangan bilang kamu tidak punya waktu atau tidak ada waktu. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pastor Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci. Semua tokoh besar. Jangan bilang kamu tidak punya waktu, tidak ada waktu, atau tidak cukup waktu. Waktu yang diberikan padamu sama persis dengan waktu yang diberikan pada siapapun tokoh-tokoh besar. Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktunya sama 24 jam. Persis. Dan mereka bisa melakukan hal-hal besar. Kenapa kamu tidak? Nabi Muhammad pun juga 24 jam. Tidak ada dalilnya karena beliau Nabi, maka waktunya jadi 28, tidak ada. 24 sama. Tapi manfaat hidupnya luar biasa. Maka jangan beralasan tidak punya waktu atau tidak ada waktu. Jangan-jangan kita saja yang tidak bisa ngatur waktu. Oke, dan ingat-ingat katanya Steve Jobs yang almarhum tahun 2011 yang lalu, yang punya Apple Incorporation. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Waktumu terbatas, jangan buang-buang waktu untuk hidup versi orang lain. Hiduplah versimu sendiri, gampang-gampangannya itu. Jadi hiduplah edisi dirimu sendiri. Kenapa? Eman-eman waktumu terbatas, katanya Imam Syafi'i, al-waktu kas-saif. Jadi itulah gambaran-gambaran umum tentang waktu. Setiap isu tadi bisa kita bahas panjang lebar kapan-kapan.